GBFM, The Spirit of Bungo. Selamat pagi mitra muda. Senang sekali Dika hari ini bisa kembali hadir di ruang dengar kalian di formasi pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Dika hari ini sedang berada di special talk show Jaksa Menyapa dengan tema pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bungo. Dan di sini juga sudah hadir ada Bapak Yupran Susanto SHMH ya sebagai Kasubsi Ipoleksos Bud Hankam dari Kejari Bungo ya Pak. Siap. Iya, boleh agak sedikit Iya. Oke. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Frans Tianto Maruliadi Pasaribu. Iya. Iya, sebagai Kasubsi Pratut ya Pak ya. Siap. Iya, selamat pagi Pak. Dan Selamat pagi. satu lagi yang paling cantik di sini ya di antara kita ya. Ada Ibu Reni Novianti SH, Kasubsi Ekmon. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, oke. Dan mitra muda, Dika juga mengundang kalian ya untuk nanti bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita hari ini, yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bungo. Namun sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincangnya bapak-bapak ibu-ibu, sebelumnya Dika mau ngucapin selamat hari Bakti Adiaksa yang ke-64. Dan mungkin ini juga salah satu momen perayaan ya untuk Kejaksaan Negeri betul ya? Betul. Oke. Dan ini udah kali keduanya ya Pak di Radio Gema Bungo ya? Kalau untuk tahun 2004 ini kedua kali. Oke, ini yang keduanya dan semoga berkelanjutan. Oke, langsung aja mungkin Pak ya? Iya, boleh. Langsung aja mungkin apa sih, mengapa penting menjaga atau menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini Pak? Oke. Di Kabupaten Bungo apakah sudah menjadi suatu wacana yang benar-benar sudah urgensinya gimana gitu? Jadi begini, terkait karhutlah Ya. ini kan mengenai kebakaran, sebagaimana kita ketahui kan bukan hanya penting untuk Kabupaten Bungo, namun ini menyangkut semua manusia. Ya. Kenapa saya bilang manusia? Kan Indonesia ini merupakan satu-satunya negara yang disebut dengan paru-paru dunia, ya, atau sentral. Kenapa Indonesia menjadi paru-paru dunia? Karena hutan kita yang menurut kajian bahwa memang masih banyak. Jadi tergantung pada Indonesia. Jadi bukan hanya Kabupaten Bungo. Jadi seluruh dunia itu tergantung pada Indonesia. Itu kenapa Indonesia menjadi paru-paru dunia? Itu pertanyaan yang penting. Jadi momentum sekarang ini kan kita tahu, momentum sekarang ini kan sudah masuk ke musim kemarau. Dan sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia ini kan dominan bertani atau berkebun. Berkebun biasanya kan masyarakat ini kebiasaan adat ini sering membuka lahan itu biasanya dengan membakar. Itu sudah jadi adat istiadat atau tradisi tahun menahun yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu beberapa kejadian-kejadian yang lalu seperti yang terjadi di Bungo khususnya kemarin kan kayak banjir Bang. Iya, betul. Dalam satu tahun itu Bungo sudah 6 kali atau lebih bahkan kita dilanda banjir. Itu mungkin salah satunya adalah faktor-faktor hutan kita yang sudah sangat sedikit. Itu disebabkan mungkin ada pembukaan lahan yang meluas. Salah satunya lagi adanya kebakaran yang terjadi beberapa tahun yang lalu, bahkan tahun 2023 kemarin kan kebakaran besar juga. Iya, betul. Jadi selain faktor kebiasaan masyarakat kita yang senantiasa membuka lahan, mungkin kebiasaan dengan membakar, juga beberapa faktor-faktor dari manusia itu sendiri, faktor alam. Itu begitu Bang. Iya. Jadi sangat penting ya Pak untuk menjaga dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Betul. Karena memang di Bungo ini juga salah satu kabupaten yang maju. Dan kita lihat tingkat perkembangannya juga cukup signifikan ya Pak ya. Makanya mungkin penting sekali untuk menangani dari kebakaran hutan ini supaya tidak terlalu banyak juga lahan-lahan yang dibuka dengan cara dibakar gitu ya Pak ya. Oke. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung tentang faktor-faktor penyebabnya. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini tentu bukan hanya dari faktor manusianya juga, tapi dari faktor alam. Bisa dijelaskan mungkin Pak lebih lanjut ya Pak ya? Iya, terkait dengan faktor alam itu memang karena biasanya berdasarkan data dan peta dari
BMKG dari pusat itu juga akan mengirimkan untuk peta wilayah setiap kabupaten kota dalam periode atau masa waktu tertentu mengenai situasi dan kondisi alam di daerah tertentu. Sebagai contoh di Kabupaten Bungo. Nah, ada beberapa faktor alam yang mempengaruhi atau menjadi faktor utama penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan itu biasanya seperti berdasarkan data BMKG, Kabupaten Bungo juga sudah mulai memasuki masa musim kemarau yang panjang. Terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan September. Akan tetapi ada anomali nih, ada yang kita syukuri nih, Bang. Wah, 3 hari ini ada hujan di Bungo. Kenapa saya bilang ada anomali? Berdasarkan data dari BMKG bahwa Bungo sehingga menjadikan rujukan data BMKG tersebut untuk menetapkan Bungo sebagai daerah atau wilayah siaga bencana berdasarkan surat keputusan Bupati bahwa Kabupaten Bungo ditetapkan sebagai daerah siaga bencana sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 September 2024. Oleh karena itu memang bagian dari cara pemerintah daerah atau kesigapan untuk mengantisipasi adanya bencana berupa kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu juga di sisi lain terkait dengan adanya hujan tadi yang kita sampaikan bahwa seperti tadi malam juga ada petir yang keras, itu juga salah satu menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran. Jadi oleh sebab itu maka kita juga perlu siap siaga apabila ada perubahan kondisi alam. Akan tetapi di daerah tertentu, daerah pergunungan, salah satu faktor alam menjadi penyebabnya juga adanya kegiatan aktivitas vulkanis. Itu biasanya di daerah yang berdekatan dengan wilayah pegunungan berapi. Tapi kalau untuk kita di Bungo, kita tidak memiliki wilayah gunung berapi yang ada di Kabupaten Kerinci. Di sisi lain juga ada faktor lain yaitu ground fire, merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah. Itu karena memang sudah terlalu lama kemaraunya. Jadi biasanya itu juga terjadi di lahan-lahan gambut dan ini juga mungkin faktor yang cukup dibilang tidak ditemukan di Kabupaten Bungo karena ini wilayah ke arah wilayah Pekanbaru atau ke Kepulauan Riau. Jadi itu ya Pak ya yang menyebabkan atau faktor penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Salah satunya tadi adalah kalau yang mungkin terjadi di sini mungkin sambaran petir ya. Kalau misalkan aktivitas vulkano tidak ada di sini karena bukan daerah pegunungan Merapi gitu ya. Dan juga bukan lahan gambut maka tidak ada akan terjadi yang namanya ground fire gitu ya Pak ya. Itu dari faktor alamnya. Kalau dari faktor manusia selain mungkin membuka lahan dengan cara dibakar ada lagi nggak Pak misalkan? Mungkin saya akan menjawab ya Mas ya. Kalau dari faktor manusia itu mungkin lebih kepada pembakaran lahan yang tidak terkendali. Andai kata mungkin orang yang memiliki lahan, mereka mau membuka lahan, mungkin awalnya hanya sedikit, tapi karena adanya seperti sekarang musim kemarau, tidak terkendali jadi api itu kemana-mana kan. Terus konflik antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan itu sering terjadi kan ya Mas ya. Misalnya pun ini pemilik lahan ingin membuka lahan sementara masyarakat yang memiliki lahan itu belum ada antar pemilik dan masyarakat belum ada kesepakatan. Itu bisa menjadi konflik. Terus protes juga oleh penduduk lokal bisa juga menjadi permasalahan itu. Faktor ekonomi masyarakat lokal. Terus kurangnya penegakan hukum ini mungkin mengenai pembakaran hutan ini kan jelas dilarang, namun karena hukum yang diberikan bagi yang melanggar ini mungkin masih sangat lemah dan dari situlah nanti mungkin kami akan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang dampak dari kebakaran hutan ini dan meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan. Nah ini salah satunya ya Mas. Karena itu yang tadi saya bilang karena memang lagi musim kemarau jadi yang merokok harus hati-hati ya untuk tidak membuang puntung rokoknya sembarangan. Iya betul sekali.
Jadi itu beberapa faktor ya, baik itu faktor alam maupun dari faktor manusianya sendiri. Dan mitra muda, nanti kita bakal lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersama Bapak Yupran, Bapak Frans Tianto dan juga Ibu Reni. Tapi setelah beberapa jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,3 GBFM, The Spirit of Bungo. 1, 2, 3, 4. Bersama Jaksa Menyapa dan masih bersama Pak Yupran, Pak Frans Tianto dan Ibu Reni juga di sini bareng Dika ya. Kita masih di special talk show kali ini dengan tema pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah kita bahas apa sih pentingnya ya penanggulangan dan pencegahan ya terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Dan sekarang apa nih dampak yang terjadi ya kalau misalkan ada kebakaran hutan dan lahan ini? Untuk dampak kebakaran hutan itu sendiri bisa terjadinya bencana banjir yang melanda, terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan. Itu kan sudah yang mungkin dari kita sekolah pun juga sudah kita pelajari hal itu ya Mas ya. Iya. Terus salah satunya juga musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tidak ada lagi tempat mereka berlindung kan. Terus tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara dan menimbulkan asap akibat dari kebakaran hutan. Itu pun juga jadinya menyebabkan penyakit untuk masyarakat. Betul. Bukan yang di sekitar situ saja, tapi pernah pada waktu tahun berapa ya, waktu itu ada juga ya kejadian asap sampai lingkungan kita ini berwarna kuning. Nah itu dampak dari kebakaran hutan itu sendiri. Terus kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air, sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan. Terus bahan baku industri juga yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan itu akan berkurang. Betul. Karena jumlah hutannya itu yang sudah terlalu banyak terbakar. Iya benar ya. Ya seperti yang kita rasakan setiap tahun itu selalu ada yang namanya kabut asap ya. Iya, pasti. Walaupun mungkin tingkat ininya nggak berbeda-beda setiap tahunnya ya. Dan 1 tahun belakang itu sudah berkurang ya, tidak terlalu parah. Dan alhamdulillahnya tahun ini belum ya Pak. Jangan sampai ya. Iya karena emang terjadi setiap tahun ya. Ini adalah salah satu dampak yang nyata sekali ya kita rasakan. Kalau misalkan ada timbul kabut asap itu berarti ada kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk di Kabupaten Bungo sendiri yang terparah itu tahun berapa ya? Kalau tahun kemarin nggak terlalu ya, walaupun terjadinya dekat sini ya Bu. Kalau secara umum bukan hanya Kabupaten Bungo, rasanya tahun 2019 di Provinsi Jambi ya, hampir semua itu mungkin Sarolangun sama Tebo wilayah yang paling luas terbakar, tetapi dalam segi tindak pidana paling banyak yang dilakukan di Batanghari. Karena pada waktu itu ada 19 orang yang dijadikan tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Kenapa kita bilang tahun 2019 untuk di Jambi, mungkin juga secara khusus di Bungo lebih besar? Karena pada waktu itu negara Indonesia mendapatkan tekanan dari luar, dari negara-negara lain, karena dampak asap itu sampai ke negara-negara tetangga. Jadi ada tekanan internasional mulai dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina yang mengganggu penerbangan mereka. Mereka sangat merasa dirugikan, apalagi kita yang memang menjadi sumber api atau sumber asap itu sendiri. Dan dampaknya itu sangat berbahaya ya Pak ya. Bukan hanya untuk kita yang melakukan, tapi juga menyebar ke seluruh daerah, dan itu juga akan menghambat jalannya perekonomian juga tentunya ya. Nah itu tadi dampak dari kebakaran hutan yang harus selalu kita hindari, namanya pembakaran hutan. Nah, gimana cara menanggulanginya Pak untuk kebakaran hutan dan lahan ini sendiri? Yang jelas untuk menanggulanginya itu yang pertama yaitu memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Jadi sekarang momentumnya benar nih, di mana sih kira-kira
wilayah-wilayah titik api yang tahun yang lalu sering terjadi. Juga momentum juga untuk para petani-petani, kan ada istilah mencegah lebih daripada mengobati. Iya. Jadi kan kejadian yang tahun lalu itu banyak petani-petani yang kebunnya mungkin bukan dibakar dengan sengaja. Ini kebun sudah jadi, namun terjadi kebakaran juga. Disebabkan kenapa? Seharusnya momentum sekarang ini para petani-petani mulai membersihkan kebun-kebunnya daripada daun-daun yang kering-kering. Kemudian mulai kalau memang ada sarananya kayak alat-alat, mulai menggali parit kecil-kecil untuk antisipasi supaya penyebaran andai pun terjadi kita sudah antisipasi. Kalau dulu mungkin saya nggak mungkin ngebakar, kan saya tidak buka lahan, kebun saya sudah banyak kejadian pohon-pohon sawit yang umurnya mungkin baru masuk setahun 2 tahun atau bahkan sampai 3 tahun 4 tahun sudah mau menghasilkan malah kebakaran. Kenapa? Karena ranting-ranting atau daun-daun kering itu tidak dibersihkan. Kita nih kebanyakan kan masyarakat ini hanya bisa menikmati, tidak mau merawat. Harus kan dibersihkan mulai dari sekarang. Selain daripada itu menanggulangi gimana? Jangan buka lahan dengan membakar. Kurangi. Kalau di istilahnya itu kan kalau membakar ini kan memang adat istiadat kita membakar, tapi karena sudah kebiasaan dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi kalau bisa jangan buka lahan sekarang, jangan membakar. Kan ada beberapa cara, contohnya menggunakan alat. Nah, pertanyaan lagi, tidak semua orang punya modal, kan itu selalu. Betul. Ini menjadi tugas pemerintah. Gimana caranya? Ya kalau bisa kan sekarang ini di beberapa desa khususnya mungkin sudah ada beberapa alat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dipinjam. Kan begitu. Jadi kita buka lahannya pakai alat eskavator, doser atau ditebang tapi tidak usah dibakar, biar dia menjadi pupuk organik. Begitu. Kemudian untuk pemerintah juga harusnya penanggulangan sering-sering sosialisasi terkait dampak bahayanya kebakaran hutan. Kemudian dari segi penegakan hukum, pemerintah harus tegas juga, harus tegas terhadap pelaku-pelaku, mau baik itu individu maupun perusahaan-perusahaan. Kita harus tegas dalam hal penegakan hukumnya maupun dalam proses yang diproses terkait perbuatannya harus tegas kita, jangan sampai kita pandang bulu ataupun bagaimana menyebabkan masyarakat tidak percaya dalam proses penegakan hukum. Jadi kan undang-undang sudah sangat mengatur bahwa ancaman pidana terhadap kebakaran hutan sangat tinggi. Nanti mungkin ada bagian kita terkait penegakan hukum, nanti kita bahas di sana. Tapi intinya pelaku pembakaran hutan itu ancamannya tinggi banget. Kira-kira Pak, berapa lama tuh Pak? Nanti mungkin di next nanti Pak Frans. Pak Frans yang akan menjelaskan nanti ya. Tadi beberapa cara ya Pak ya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kebakaran hutan ya. Salah satunya tadi dengan memantau titik api ya. Nah kalau misalkan masyarakat awam ini kan nggak tahu Pak titik apinya itu di lahan yang dia miliki, kan tidak tahu gitu. Itu gimana nih solusinya? Kalau untuk mau titik api kan kita ada aplikasi. Berarti bisa semua masyarakat bisa download itu. Jadi ada aplikasi yang sudah disediakan untuk memantau titik api. Betul. Ya di setiap wilayah. Kemudian selain daripada itu juga jadi ada skala besar dan kecil ya. Mohon maaf, kita bakar sampah pun itu di aplikasi terbaca. Jadi memang ada skala besar. Jadi kalau ada titik api di mana di lokasi khusus wilayah Kabupaten Bungo, disitulah nanti petugas-petugas akan mengetahui di mana kejadian. Jadi kenapa fungsinya untuk segera melakukan tindakan, baik itu preventif maupun tindakan langsung. Iya. Berarti langsung terpantau ya Pak. Jadi buat masyarakat dan kita semua ya agar berhati-hati ya kan. Jangan sampai api yang kecilnya bisa melebar kemana-mana dan itu akan menjadi ancaman pidana nantinya ya kalau misalkan terjadi kebakaran hutan. Nah tadi juga mungkin ini ya cara dari pembukaan lahan ya, pembukaan lahan yang harus diperhatikan. Dialternatifkan yang lain, jangan dibakar lagi, namun kita menggunakan alat sarana prasarana yang lain, eskavator, doser, ataupun kalau memang mau ditebang ya tebang aja, tapi jangan dibakar. Jangan dibakar ya. Itu pun penumpukannya jangan tumpuk sekaligus, harus ditumpuk dipisah-pisah, dicacah. Kalau bahasa orang sini dicacah bisa-bisa. Jadi andai pun terjadi kebakaran hanya tumpukan itu saja. Nah itu dia untuk
beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kebakaran hutan. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung tentang ini ya, hukuman pidana ya, akibat pidana dari pembakaran hutan dan lahan yang akan dijelaskan mungkin oleh Pak Frans Tianto ya, Pak. Ya. Itu terkait dengan tindak pidana dalam hal perbuatan dilakukan adalah membakar hutan ya, atau kebakaran hutan dan lahan. Itu juga sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang pada umumnya itu merubah aturan-aturan terdahulu atau ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang sudah lebih dulu. Sebagai contoh, salah satu contoh itu mengenai ketentuan di dalam pasal 50 ayat 2 Jungto pasal 108 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, itu juga sudah diubah atau diatur ketentuan yang terbaru dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa larangan membakar hutan juga dilarang dalam pasal 36 ayat 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 50 itu tadi. Sehingga dengan ketentuan itu ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 7,5 miliar. Jika kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 3,5 miliar. Itu terkait dengan ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Kehutanan. Kan tetapi juga ada ketentuan lain yang diubah atau ditambahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal Undang-Undang PPLH, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang semula juga diatur dalam pasal 69 ayat 1 Jungto pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa ditentukan membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga sanksi yang diterapkan juga yaitu pidana bagi melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal itu 3 miliar dan maksimal 10 miliar. Itu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu dalam Undang-Undang Perkebunan juga diatur bahwa di pasal 56 Junto 56 ayat 1 Junto 108 setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar sebagai maksud dalam pasal 56 ayat 1 dipidana dengan penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Itu ancaman pidana diantaranya yang bisa menjerat para pelaku pembakaran hutan. Wah, luar biasa ya Pak, hukumannya berat, jadi jangan sampai nih kena sanksi pidana ya, karena uangnya miliaran ya Pak. Oke. Dan hukuman penjaranya itu tadi juga lumayan cukup lama ya untuk hukuman penjaranya. Nah, jadi mitra muda, sama-sama menjaga deh mulai dari sekarang ya, kita sama-sama bertanggung jawab atas penanggulangan dan juga pencegahan terjadinya kebakaran hutan. Jadi bukan hanya pemilik lahan saja, tapi kita yang tidak memiliki lahan juga wajib untuk menjaga dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan. Karena untuk kita semua juga ya, kalau misalkan terjadi bencana kebakaran itu juga orang-orang yang tidak memiliki lahan pun juga terkena dampaknya gitu. Jadi mohon dengan sangat bijaksana untuk membuka lahan tentunya. Nah, untuk di Kabupaten Bungo sendiri tadi sudah ada belum Pak yang mendapatkan hukuman pidana kira-kira? Kalau untuk tahun 2024 sampai sekarang sih belum ada terkait tindak pidana ya kebakaran hutan ya. Sampai sekarang belum ada. Namun untuk tahun 2023 kalau nggak salah ada satu. Yang di dekat sini itu? Iya, kalau nggak salah ada satu. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya sih individu kita, pribadi kita. Ya, kalau memang kita memang ingin menjaga supaya kalau sanksi pidana kan sanksi terakhir, ultimum remedium. Jadi kalau bagi kita bagusnya pencegahan lebih bagus, preventif. Jadi mulai dari kita sadar bahwa mohon maaf bagi kawan masyarakat yang perokok, bijak-bijaklah dalam merokok. Jangan buang puntung sembarangan. Rata-rata mungkin kalau menurut orang-orang yang itu mungkin akibat puntung rokok itulah sebenarnya yang bisa menyebar, yang banyak terjadi itu. Kalau apa namanya tuh yang itu mungkin tidak sengaja, tidak ada mensre atau niat untuk melakukan pembakaran. Namun karena lalai tadi, mungkin sambil di motor habis ngerokok buang di pinggir jalan, kebetulan ranting-ranting di pinggir kering. Nah,
itu kan penyebarannya cepat sekali. Ya kan tahun lalu kan kita ke Jambi, beberapa daerah kan itu kiri kanan tuh api semua. Nah itu nggak mungkin orang sengaja bakar kan logikanya. Itu pasti akibat kelalaian manusia itu sendiri. Oke, berarti kalau seperti itu Pak termasuk kelalaian ya Pak? Masuk, dan bisa dikenakan hukuman pidana juga ya berarti. Tadi kan ancaman pidananya itu maksimal 5 tahun, denda 3,5 miliar kan. Itu lalai. Iya. Tapi persoalannya satu, siapa yang bisa mencari itu kan? Iya, karena di Indonesia ini belum banyak CCTV ya Pak di jalan-jalan ya. Iya, kalau di luar negeri mungkin langsung ketemu nih pelakunya. Kalau di Indonesia masih susah ya. Betul. Oke, nah itu tadi beberapa dampak dan bagaimana cara menanggulangi kebakaran hutan. Lalu kasus tadi sudah dijawab juga ya, beberapa kasus. Nah, untuk dari Kejari sendiri, apa nih resolusi dari Kejari ke depan untuk upaya menanggulangi karhutla ini Pak? Ada program-program khusus nggak? Kalau Kejaksaan Agung itu terkait apapun kebijakan pemerintah, pasti Kejaksaan Agung selalu mendukung. Contohnya salah satu pencegahan karhutla ini, kami diamankan oleh pimpinan secara berjenjang untuk senantiasa melakukan sosialisasi, khususnya seperti hari ini kita harus sosialisasi terkait dampak bahayanya pembakaran hutan, kemudian terutama sanksi pidana harus kita sampaikan kepada masyarakat umum. Kenapa? Kita harus mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya karhutla. Jadi Kejaksaan Negeri Bungo senantiasa mendukung program pemerintah, yaitu salah satu ini. Selain dari di sini juga kami besar kemungkinan nanti ada beberapa program lagi. Salah satunya kami ada jaksa jaga desa, jaksa masuk sekolah, jaksa penyuluhan hukum itu beberapa daerah. Mungkin kami akan melakukan salah satunya sosialisasi terkait karhutla ini, biar masyarakat secara umum juga tahu dampak dan bahayanya. Karena Bungo, makanya saya bilang dari tadi bahwa Bungo baru kemarin kita menikmati dampaknya, banjir yang bertubi-tubi. Mohon maaf, kasur yang baru jemur kemarin belum kering sudah banjir lagi. Iya, betul. Nah, itu mungkin dampak yang paling drastis tuh tahun kemarin kita. Yang seharusnya kan banjir itu setahun sekali. Ini lebih dari 6 kali kita banjir. Dan mudah-mudahan tahun ini enggak nambah lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan janganlah. Tidak ada banjir dan tidak ada kebakaran hutan mudah-mudahan ya. Oke, baik Pak. Kita break sejenak karena nanti kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kita ya Pak ya. Dan kita masih mengundang masyarakat Bungo untuk bertanya terkait dengan tema kita, yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Bungo bersama Bapak Yupran, Pak Frans dan juga Ibu Reni. Baik, kita akan kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 105,3 GBFM, The Spirit of Bungo. 1, 2, 3, 4. Balik lagi di 105,3 GBFM, The Spirit of Bungo, masih bersama Jaksa Menyapa dengan tema pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Masih bersama Pak Yupran, Pak Frans dan Ibu Reni ya di sini. Oke, kalau misalkan tadi kita sudah membahas dari mulai pentingnya, lalu faktor dan juga dampak dan bagaimana cara penanggulanginya, serta sudah ada juga hukuman pidana ya yang akan diterima bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan ini. Nah, baik Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Bungo yang sudah masuk di WhatsApp kita. Yang pertama mungkin dari Ayah Gemuruh, ada Ayu Nur katanya. Bagaimana cara mencegah masyarakat untuk membakar lahan di musim kemarau seperti saat ini? Mungkin cara mencegah pembakaran lahan pada musim kemarau ini, yang pertama itu balik lagi ke diri sendiri, kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Mungkin dengan edukasi dan kesadaran menyediakan informasi tentang dampak negatif pembakaran hutan seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, dan risiko dari kesehatan akibat dari kebakaran hutan itu.
Terus untuk penegakan hukumnya menerapkan dan menegakkan hukum yang melarang pembakaran hutan serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Jadi dari situ kan terciptalah mungkin ketakutan dari masyarakat sendiri yang akan melakukan pembakaran hutan, apalagi pada saat sekarang ini ya Mas ya, mungkin gampang sekali walaupun hujan, tapi kan hujannya hanya sedikit-sedikit. Jadi balik-balik lagi ya itu tadi kesadaran dari masyarakat, dan mungkin bisa juga dari peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat itu sendiri. Oke, ya jadi gitu ya, menjawab pertanyaan dari Ayu Nur di Aek Gemuruh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bujang Tanggung di Pasar Atas nih Pak. Katanya apakah ada cara untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang sering membakar lahan? Ya, terkait dengan efek jera, seharusnya belajar dari yang lalu-lalu ya, yang sebelumnya. Apabila memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Reni dalam hal untuk pencegahan, untuk sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat juga telah dilakukan, apalagi itu kita pandang sudah sangat cukup, adanya keterlibatan dari seluruh stakeholder ataupun lapisan masyarakat, maka dalam hal untuk memberi efek jera juga begitu. Harusnya siapapun yang merasa melihat atau mengetahui ada orang yang membakar lahan, secara berkala atau secara sarana tercepat untuk segera melaporkan, baik itu kepada Babinsa, kepada polisi atau perangkat daerah terdekat, supaya ini bisa lakukan penindakan atau penanganan perkaranya juga, atau ditangani secara penegakan hukum dari mulai pihak kepolisian sampai dengan nanti dikenakan sanksi. Artinya bahwa dalam penanganan perkara nanti penegakan hukumnya jangan ada lagi toleransi atau main-main. Jika memang itu memungkinkan untuk diberikan sanksi yang terberat, maka itu juga harus segera diterapkan. Di samping itu sebetulnya bisa juga adanya posko-posko yang akan dibuat di beberapa daerah titik-titik rawan terjadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, itu harus ditampilkan juga larangan-larangan hukum atau peringatan terkait dengan ancaman hukuman yang akan dikenakan bagi para pelaku pembakaran hutan atau bagi orang yang lalai. Atau perlu juga ditampilkan juga visual ataupun gambar-gambar terkait dengan contoh atau dampak-dampak. Jadi gambar-gambar yang menggambarkan bahwa habisnya hutan yang sedang terbakar, atau adanya flora atau fauna ataupun jenis hewan sendiri yang sedang terbakar sebagai akibat dari terbakarnya hutan itu sendiri. Artinya itu juga menumbuhkan sisi sensitivitas kita sebagai manusia, bahwa ternyata sangat bahaya atau menimbulkan ancaman yang serius, bisa merusak lingkungan ataupun menghilangkan nyawa atau memusnahkan berbagai jenis hewan yang ada di hutan, khususnya di Kabupaten Bungo. Iya, oke. Nah, jadi itu ya. Dan selain tadi juga sudah dijelaskan bahwa hukumannya juga cukup berat ya. Bukan cukup sih, sebenarnya sangat berat bagi pelaku pembakaran hutan. Jadi harusnya sih sudah bisa membuat efek jera nih kalau misalkan masyarakat tahu dan teredukasi ya tentang bagaimana hukuman yang akan didapat dari pembakaran hutan tersebut. Oke, dan ada pertanyaan selanjutnya dari Tuan Kelana di Simpang Jambi nih Pak. Jika membakar lahan termasuk ke dalam tradisi masyarakat, karena mungkin udah biasa ya masyarakat yang membakar lahan, apakah hal tersebut harus dihapuskan atau gimana Pak? Secara tidak langsung pemerintah sudah melarang secara tegas di dalam undang-undang, khususnya kalau Provinsi Jambi itu di Perda nomor 2 tahun 2016 itu kan masyarakat dilarang buka lahan dengan cara membakar. Berarti tradisi membakar lahan ini untuk buka ini sudah dilarang, tidak boleh sama sekali. Yang jadi persoalan kan ini menjadi tradisi. Selalu di apa namanya tuh dipertemukan dengan tradisi ini, kita seolah-olah menjadi suatu persoalan atau apa namanya itu tidak ada solusi. Sebenarnya kan buka lahan boleh. Kalau dulu mungkin masyarakat kita tidak mengenal yang namanya sarana lain buka lahan selain membakar. Namun sekarang kan beberapa sarana seperti alat-alat berat kan sudah ada. Kalau dulu kita mau cari alat berat di mana? Apakah bisa masuk di pedesaan? Kan tidak. Kalau sekarang ini rasa-rasanya setiap desa itu pasti ada
orang yang melakukan penyewaan alat berat. Yang jadi persoalan lagi timbul masalah baru. Tidak semua orang punya anggaran kan begitu. Iya, betul sekali. Inilah sebenarnya peran pemerintah dalam mencari solusi. Apakah setiap desa tadi diberi mereka suatu bantuan, apakah menggunakan anggaran dana desa atau apakah itu untuk mempermudah masyarakat dalam membuka lahan. Jadi memanfaatkan sarana yang sudah ada diberikan oleh pemerintah. Jadi kita bukan hanya menindak tegas terkait suatu perbuatan yang dilakukan terkait karhutla ini, namun kita harus memberi solusi. Solusi seperti apa? Memberikan juga lah solusi. Contoh, kita tidak boleh buka lahan membakar, ya pemerintah harus menyediakan dong alatnya. Alat seperti apa? Eskavator. Kalau memang mahal ya disubsidi, kan begitu. Kan banyak. Mengingatkan ekonomi, kalau berhubungan sama lahan ini pasti ekonomi masyarakat kita kan memang tergantung pada perkebunan. Oke, mungkin selain daripada itu juga edukasi terkait dampak yang sudah disampaikan rekan-rekan saya tadi itu penting, bahwa dampak terkait kalau kita sudah melakukan itu banyak banget, dampak kedepannya kita harus pertimbangkan. Bukan hanya si pelaku pembakar saja yang dapat langsung, tapi kan secara luas. Banjir, emang banjir pilih kasih dia. Gitu kemarin tuh yang buang sampah sembarangan. Iya, betul. Kan tidak, tapi satu kampung seluruhnya kena banjir, bahkan satu kabupaten kita banjir semua. Jadi edukasi yang disampaikan Bu Reni betul banget. Jadi setiap orang harus berani mengedukasi sesama kita. Jika memang ada suatu perbuatan pembakaran dilakukan, kita segera melaporkan itu, menginformasikan itu agar semua pihak turut serta dalam menjaga agar tidak terjadi kebakaran di kemudian hari. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi pemerintah sebenarnya juga sudah bukan hanya melarang, tetapi juga sudah memberikan solusi sebenarnya ya. Cuman mungkin edukasi di masyarakat aja yang masih kurang ya Pak. Sosialisasi di masyarakat aja yang masih kurang. Mungkin kesadaran kita semua juga yang harus ditambah ya tentang pentingnya untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Karena akan berdampaknya kemana-mana ya. Kalau misalkan ada kebakaran hutan, pasti kita juga yang akan menghirup asapnya gitu. Dan kalau misalkan terjadi banjir ya kita semua juga yang akan terkena dampak dari banjir tersebut. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya udah terjawab ya Pak. Kapan petani bisa membersihkan kebun kalau tidak boleh dibakar? Tadi udah dijawab dengan cara menggunakan alat ataupun alternatif yang lain. Lalu ada dari Lubuk Landai ini dari Pak Faisal. Apakah kebakaran di Bungo sering terjadi setiap tahunnya, berapa kali? Kalau kebakaran sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini dihitung maksudnya tuh kalau momentum biasanya itu ada momentum setahun sekali pasti ada kita. Iya. Tapi kalau ditanya kebakaran ya kalau mungkin ada saja beberapa tempat kebakaran, tapi mungkin skalanya tidak besar. Yang jadi persoalan ini kan di momentum sekarang ini kan musim kemarau. Dampaknya itu dampak lebih daripada dampak kebakaran meluasnya lebih karena intensitas hujan kan betul kata Pak Frans anomali. Kadang ada, kadang enggak. Jadi di momentum musim kemarau ini sangat berisiko jika dilakukan masyarakat melakukan pembakaran lahan ataupun membuka lahan dengan membakar, itu sangat berisiko. Iya, oke. Dan satu pertanyaan lagi Pak dari Bapak Mahmud di Dusun Danau. Apakah melanggar hukum jika kami bakar-bakar tumpukan namun tidak sengaja menimbulkan kebakaran kebun? Katanya begitu. Ya. Tadi apakah melanggar kalau membakar-bakar tumpukan ya? Iya. Dalam artian ini tumpukan apa dulu yang dibakar ya? Iya, Tadi betul juga sebagaimana Bu Reni juga sudah sampaikan bahwa membuang puntung rokok secara sembarangan aja yang kadang dia tahu bahwa ada potensi bisa segala sesuatu di sekitar kebun atau di sekitar hutan itu bisa terbakar, itu juga sudah dilarang dan kelalaian pun sudah ada sanksi pidananya. Apalagi dengan sengaja membakar tumpukan. Mungkin maksudnya membakar ranting-ranting tadi yang dalam skala jumlah kecil ya. Sebetulnya itu memang sangat-sangat dilarang, tidak ada toleransi. Tapi kalau tadi yang dibahas mungkin menghidupkan api untuk memasak air misalkan di pondok, itu mungkin jadi pertimbangan lain dalam artian ketika mau meninggalkan
pondok tersebut harus dipastikan napinya meninggal. Atau sudah mati ya, bukan meninggal malah jadi kayak orang ini. Jadi ditinggalkan pun sudah tidak ada lagi api, itu dapat dipastikan. Tapi kalau membakar tumpukan-tumpukan itu sudah bagian kan, jadi artinya bukan hanya membuka lahan, tetapi juga membersihkan lahan. Seperti disampaikan oleh Pak Yupran, ranting-ranting yang dibakar itu kan juga bagian dari cara membersihkan. Kalau itu jelas bahwa dari segi ketentuan sangat-sangat dilarang, karena apalagi saat sekarang ini itu juga nantinya yang tadinya mungkin diharapkan sudah ditumpuk, hanya tumpukan itu yang dibakar, ternyata dibawa oleh angin apinya bisa menyebar dan meluas, jadi tidak terkendali. Gitu ya. Oke, berarti itu juga termasuk kelalaian juga ya Pak ya, kelalaian yang disengaja. Oke, sudah ada 6 pertanyaan dan sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari Kejaksaan Negeri Bungo untuk masyarakat di Kabupaten Bungo, Pak? Mungkin Bu Reni bisa menyampaikan. Yang saya sampaikan mungkin ya sama halnya dengan yang tadi saya utarakan. Kita harus menyayangi diri kita sendiri, karena dengan kebakaran hutan ini sangatlah merugikan masyarakat banyak, bukan merugikan diri kita juga, tapi semua masyarakat ataupun bisa jadi seluruh dunia yang dirugikan. Dan kita juga punya slogannya itu selamatkan hutan, selamatkan Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi mulai dari diri sendiri dulu ya, kesadaran diri sendiri untuk menjaga dunia. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini sudah di sesi terakhir ya Pak ya, sudah di menit ke-20 lepas dari pukul 11 pagi ini, dan terima kasih dari Kejaksaan Negeri Bungo sudah hadir di Radio Gema Bungo FM untuk memberikan sosialisasi ya tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Semoga tahun ini bisa menjadi momentum supaya kedepannya tidak ada lagi yang namanya bencana kebakaran, bencana banjir dan lain-lain. Gitu. Terima kasih Pak Yupran, Pak Frans dan Ibu Reni sudah hadir, berkenan hadir di sini. Dan juga masyarakat Bungo yang sudah ikut berpartisipasi tadi melayangkan pertanyaannya melalui WhatsApp kita ya, sudah dijawab semua oleh Bapak-bapak Ibu. Dan terima kasih untuk mitra muda yang selalu stay tune terus di 105,3 GBFM. Akhir kata, saya Dika pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua dari Special Talk Show Jaksa Menyapa edisi 5 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1